Oke, Shalom, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Ini adalah program daripada Smart People, yaitu Jesus Way ya. Jadi Jesus Way itu dari kata jalannya Tuhan, kalau diartikan gitu. Jadi dapat jadwal untuk mengisi program Jesus Way ini adalah sesuatu hal yang menurut saya bukan main-main gitu ya. Walaupun dalam praktek kehidupan nyatanya pun secara pribadi jujur, diri saya pribadi pun belum bisa mengatakan yang terbaik. Tapi itulah, di sini kita belajar, di sini kita sama-sama mengoreksi diri kita masing-masing gitu ya. Makanya di program Jesus Way ini, kalau menurut saya pribadi adalah suatu program yang sangat bagus untuk kita sama-sama bisa belajar, untuk kita sama-sama saling mengoreksi diri, untuk kita sama-sama boleh berubah kepada apa yang dibagikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi dalam konteks saat ini adalah giliran saya untuk berbagi seperti itu. Kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana peristiwa ketika seseorang mengikut Tuhan itu seperti apa. Peristiwa atau momen seseorang untuk berjalan bersama Tuhan itu seperti apa dan bagaimana tantangannya. Ada banyak hal. Ini ada satu nas yang unik buat saya yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bisa dibuka di Yohanes pasal 6. Kita akan baca satu rentetan peristiwa yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Suatu peristiwa yang di luar nalar manusia biasa. Mungkin bisa ditayangkan Yohanes pasal 6. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Lanjut. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lanjut. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Lanjut. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Lanjut. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Oke, sampai di situ dulu. Jadi ini adalah suatu peristiwa bagaimana banyaknya orang datang, bagaimana banyaknya orang mengikut Tuhan, bagaimana banyaknya orang berbondong-bondong gitu ya. Setelah melihat bagaimana mujizat terjadi, banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan di masa itu. Semua orang datang, semua orang berbondong-bondong, semua orang ingin mengalami kesembuhan. Semua orang ingin mengalami Tuhan dalam tanda petik ya. Semua orang ingin mengalami Tuhan dan sudah mengalami Tuhan. Dan mereka berbondong-bondong, mereka mengikut Tuhan sampai kepada tepi danau Tiberias itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ada banyak sekali gitu ya orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya gitu ya. Dan di sini akan kita lihat sendiri
Dan kita akan bahas step by step bagaimana langkah mengikut Tuhan sesuai dengan konteks program kita yaitu Jesus Way gitu ya. Maka saya akan mencoba untuk merelatekan antara apa yang Alkitab catat dengan apa yang dunia alami saat ini. Oke. Sebelum lebih lanjut kita masuk lagi ke ayat berikutnya, ke ayat 6, bisa ditampilkan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Oke, di sini dikatakan bahwa Tuhan cuma mencobai gitu ya. Apa yang Tuhan tahu itu sesuatu yang aku bisa gitu loh. Tapi ya Tuhan tuh cuma pengen tahu sampai gimana orang ini berbuat untuk Tuhannya. Lanjut. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Lanjut. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lanjut. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Kebetulan ya, ada rumput di situ. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bayangin berapa banyak itu. Enggak kebayang. Kalau cuma beli roti seharga berapa 2 dinar tadi itu, enggak akan cukup. Kayak gitu ya. Karena saking banyaknya orang ini. Tapi di situ Tuhan tahu dan Tuhan cuma mencobai. Nah, Bapak Ibu teman-teman, di sini ada satu konteks yang ingin saya bahas gitu ya. Yang ingin saya berbagi sama Bapak Ibu teman-teman yang kita sama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Ada satu konteks, ada satu momen Tuhan itu sengaja, Bapak Ibu. Tuhan itu sengaja ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya, bagaimana reaksi anak-anaknya gitu ya. Ketika diperhadapkan kepada sesuatu yang mustahil. Ini kan mustahil, memberikan makan 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki. Gak kebayang kalau dia bawa istri 10.000 itu. Kalau dia ada sama anak 10.000 mungkin 12 sampai 13, mungkin 15.000 orang. Dicatat kan cuma 5.000 laki-laki. Belum sama istri, belum sama anak-anaknya. Belum kalau dia bawa orang tuanya yang sakit, minta disembuhkan sama Tuhan Yesus gitu. Gak kebayang, banyak sekali itu umat manusia semua itu yang datang di situ. Nah di sini ada satu konteks Alkitab yang Tuhan ingin ajarkan dan diberikan ke saya gitu ya untuk menyampaikannya gitu. Ada sesuatu hal yang mustahil, impossible manusia bisa lakukan. Tapi Tuhan bisa. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lanjut. Lalu Yesus mengambil roti itu, yang dari anak-anak tadi itu ya, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Catat, sebanyak yang mereka kehendaki. Oke, sampai situ dulu. Nah,
ada satu konteks gitu ya. Dari awal tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin dengan uang 200 dinar, satu roti, itu bisa kita kasih kenyang orang-orang yang datang. Tapi datanglah kepada dia seorang anak-anak membawa 5 roti, 2 ikan. Dan ketika Tuhan mengucap syukur di ayat ke-11 tadi dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yang duduk lah ya. Kan ada 5.000 laki-laki tercatat yang duduk. Belum sanak keluarganya, oke? Yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Catat poinnya dulu ya, sebanyak yang mereka kehendaki. Suka-suka dong, aku mau ambil 2, aku mau ambil 3. 3 roti, 2 ikan, sebanyak yang mereka mau. Ambil, dibagi, dipecah, dibagi terus gitu ya. Bagaimana melimpahnya berkat Tuhan itu. Tidak habis-habis gitu ya. Di momen itu. Oke. Kita lanjut lagi ke ayat berikutnya, ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lanjut. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kita baca sekali lagi. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Bayangin, masih ada 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai tadi. 5 roti jelai tadi sisa 12 bakul, gimana kisahnya gitu ya. Yang lebih setelah orang makan. Setelah dimakan loh itu masih ada 12 bakul. Berkat Tuhan tuh melimpah luar biasa. Lanjut ayat ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhannya. Oke, kita sudah membaca sebuah peristiwa. Di awal tadi dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena banyak mukjizat kesembuhan. Dilanjut mukjizat lagi bagaimana Tuhan menciptakan 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Bagaimana berkat Tuhan itu melimpah mengalir luar biasa. Sampai di ayat ke-14 mereka berkata, kata orang-orang itu setelah melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus adalah nabi yang datang ke dunia ketika mereka melihat mukjizat. Oke. Lanjut ke ayat yang terakhir, ayat ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini adalah prosesi di mana seseorang yang mengalami mukjizat dan melakukan mukjizat gitu ya. Dan dipaksa, dikatakan di sini menjadikan dia raja. Ini kata-kata unik gitu ya. Bagaimana orang banyak itu ingin Tuhan menjadi raja. Gagal melihat mukjizat gitu ya. Dan Tuhan tidak mau, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bagaimana prosesi, bagaimana seorang Kristen yang benar menurut saya. Supaya menjaga bagaimana dirinya sama Tuhan tetap baik gitu ya. Tidak dengan menjadi kecongkakan kesombongannya, menyingkir. Sama seperti suatu peristiwa ketika Yusuf gitu ya, akan digoda sama Tante Potifar, dia lari. Karena itu
akan memikat dia akan terkunci dan dia akan gak bisa lepas. Dan sama prosesi itu, bagaimana kenikmatan dikatakan menjadi seorang raja loh. Dengan kekuatan sebanyak itu, Tuhan bisa zaman itu, tapi Tuhan tidak melakukan, tercatat di Alkitab gitu ya. Oke, itu peristiwa satu hal, Bapak Ibu teman-teman, mukjizat. Kita akan melihat peristiwa satu hal lagi yang akan bertolak belakang, tapi satu urutan peristiwa dengan yang akan kita baca. Kita akan baca ayat 22 sampai 24. Masih di pasal yang sama, ayat 22, 23 dan 24. Ayat 22 bisa ditampilkan. Oke. Nah ini peristiwa setelahnya ya, setelah Yesus menyingkir. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Lanjut. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Lanjut. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Oke, sampai di situ. Nah, ini ada sebuah peristiwa yang tercatat di Alkitab ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan sesuatu yang main-main. Bukan sesuatu yang dikarang-karang. Tapi ini tercatat di Alkitab. Karena saya percaya dan Alkitab pun mencatat bahwa Tuhan, firman itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah firman. Satu kesatuan, tercatat ada di Alkitab. Nanti di next kita akan bahas tentang apa itu Alkitab, apa itu firman Tuhan. Oke, tercatat di Alkitab setelah Yesus menyingkir gitu ya. Karena dia tidak mau menjadi bahan orang yang munafik Bapak Ibu. Tidak mau menjadi bahan orang-orang yang ingin membawa dia kepada sesuatu yang tidak sesuai rencana Allah. Dan dari situ tercatat di Alkitab gitu ya. Dan saya mencoba menafsirkannya secara umum, tidak secara teologi yang mungkin terlalu berat bahasanya. Tapi saya mencoba dengan bahasa kita sehari-hari aja gitu. Di mana orang-orang banyak itu mencari Yesus. Oke, ada peristiwa berikutnya loh setelah itu. Agak panjang tapi akan saya persingkat. Sebentar, saya ada catat itu tadi. Di sini bagaimana Tuhan itu ditolak sama orang yang ikut itu tadi. Masih di Yohanes pasal 6 ayat 40, mungkin coba dibaca. Oke. Bentar. Oke, saya bacakan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lanjut. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Ini orang-orang yang tadi loh ya, yang tadi ngikut Tuhan loh ya, yang ngelihat mujizat tuh loh, yang pengen ngangkat Tuhan jadi raja loh. Di depan mata mereka Tuhan kasih mujizat. Maka bersungut-sungut orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Lanjut. Kata mereka, bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Hai, let's see. Lihat.
Apa kata dunia, apa kata mereka ketika mereka membandingkan dirinya dengan Tuhan gitu ya. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Lanjut. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Tuhan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Oke, sampai di sini. Tuhan dua kali berbicara. Dua kali Tuhan berbicara. Ya, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini tercatat di Alkitab, Bapak Ibu. Tidak perlu dengan penafsiran yang bagaimana bla bla bla, tidak. Kita pakai bahasa sehari-hari, pakai bahasa manusia kita aja gitu ya. Seperti kita membaca sebuah dongeng, sebuah cerita. Tapi ini kisah fakta yang bisa ditelaah secara ilmiah gitu ya. Bahwa bagaimana Tuhan itu mempernyatakan dirinya gitu. Bagaimana orang itu datang berbondong-bondong datang melihat mujizat Tuhan. Dan ketika mereka datang, mereka menghampiri Tuhan di Kapernaum. Dan ketika mereka datang sana, mereka bertanya. Dan Tuhan menjawab, akulah roti kehidupan itu. Oke. Tetapi mereka pun akhirnya berpikir lagi, bagaimana mungkin orang ini menyatakan dirinya adalah seseorang yang datang dari surga gitu ya. Mereka menggunakan akal sehat mereka, bukan akal sehat Bapak Ibu. Mereka menggunakan akal pikirannya. Itulah apa yang terjadi pada dunia saat ini. Ketika kita melihat betapa banyaknya mujizat Tuhan sudah kasih, mujizat Tuhan sudah beri. Dari tidak ada timbul ada, dari tidak punya timbul punya. Contoh, dari tidak punya pekerjaan yang bagus, tiba-tiba punya pekerjaan yang bagus. Tapi ketika melihat keadaan di sekelilingnya, dia tetap merasa kurang. Kenapa? Karena dia melihat orang lain lebih banyak daripada yang dia punya. Dia pun akhirnya berpikir, kok dia bisa gitu ya. Terus akhirnya orang-orang itu yang di sekelilingnya pun mempernyatakan bahwa, itu kan sering kita lihat di TikTok ya. Bagaimana saya meriletkan dengan Alkitab saat ini. Sudah memperoleh mujizat nih. Dikasih Tuhan nih gitu ya. Ketika ngelihat punya teman, ngelihat punya orang di sekitarnya yang lebih daripada dia. Dia pun mengatakan kurang. Dia pun akhirnya menghujat-hujat Tuhan. Bahkan tidak ini juga, bahkan sampai-sampai memperkata-katakan Tuhan, Tuhan jahat, Tuhan kejam, Tuhan tidak adil gitu ya. Kenapa kok aku kayak gini, kenapa dia kayak gitu gitu ya. Padahal tidak ngaca gitu ya. Siapa manusia itu? Siapa dirinya gitu ya. Bagaimana proses hidupnya dari seseorang yang tidak punya, tiba-tiba bisa punya. Dari orang yang tidak mampu, tiba-tiba mampu. Dari orang yang dunia cuma tinggal ngontrak, tiba-tiba bisa punya rumah sendiri walaupun nyicil gitu ya. Tiba-tiba saja, tanpa capek-capek, tanpa perlu berdiri lelah. Tetapi di poin ini Bapak Ibu teman-teman, bagaimana Alkitab itu ingin mencatat. Bagaimana yang lebih penting itu bukanlah masalah bekerja untuk mencari roti. Maksudnya roti yang untuk dimakan Bapak Ibu teman-teman. Tapi yang lebih penting adalah bekerja untuk mendapatkan roti yang akan bikin kita selalu kenyang. Yang bikin kita akan selalu terpuaskan selama-lamanya. Yang bagaimana dalam konteks ini Tuhan ingin menjabarkan bagaimana prosesi umat manusia di muka bumi saat ini gitu ya. Yang sudah mengalami mujizat dan lain sebagainya.
tiba-tiba berbalik dan mempernyatakan Tuhan yang salah, Tuhan yang berbuat tidak adil, Tuhan yang ini, Tuhan yang itu. Padahal tidak ngaca, tidak melihat apa yang sudah Tuhan beri buat dia. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, di posisi kita saat ini, Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita. Bagian kita ada melakukannya sebaik-baiknya buat Tuhan. Itu yang paling penting. Maka dari itu, Bapak Ibu, teman-teman, biarkanlah dirimu untuk dididik sama Tuhan. Untuk bisa naik kepada level berikutnya. Dalam banyak perkara, apa yang diberi sama dunia itu tidak akan abadi. Tapi apa yang diberi sama Tuhan itu akan sampai kepada anak cucu kita. Oke? Amin Bapak Ibu buat firman-Nya. Kiranya itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.